Oke, kembali lagi di Melayu TV, Melayupedia, ensiklopedia budaya Melayu. Seperti janji saya, kita akan mengulik isi yang ada di sekitaran dari luar sampai di dalamnya. Nah, bersama Bang Hamzah nih. Bang, kalau kita dari depan tadi itu Bang, buat yang kawan-kawan biasa masuk di istana sini, ada gerbang di sana Bang. Bang, fungsi dan batas tujuan gerbang apa Bang? Itu namanya pintu kota. Pintu kota. Jadi memang dari zaman terbentuknya Pontianak, beberapa tahun kemudian pintu kota itu difungsikan sebagai pintu masuknya ketika ada orang-orang yang punya hajat, pengen ketemu sultan. Orang-orang datang ke sini sowan dan ketemu sultan, maka disebutlah sebagai pintu kota. Pintu kota untuk masuk kota Pontianak itulah dia. Itu. Untuk ketemu sultan. Nah, masuk sikitnya ada dua pasak tiang nih. Itu tiang apa tuh? Kalau bedakan dia berdua nih. Tiang ini itu tetap fungsinya tiang bendera. Bendera. Menunjukkan eksistensi kekuatan kesultanan itu kan lewat bendera ya. Maka ditunjukkanlah setinggi-tingginya itu dikibarkanlah bendera Kesultanan Pontianak. Dan kanannya itu kan dari besi itu milik kolonial. Artinya punya adanya bentuk kerjasama antara Kesultanan Pontianak dengan Belanda dengan dilihatkan dari bentuk bendera ini, tiang bendera ini. Nah, jadi di zaman 1855 itu sudah ada dan masih berdiri kokoh sampai sekarang. Itu bagian dari khazanah sejarah di Kota Belum Pontianak. diganti Bang, belum ada repeh apa atau? Ya belum ada kayaknya. Memang tidak belum tersentuh. Belum tersentuh. Jadi masih organik seperti itu. Masuk lagi. Nah, kita udah belakang saya ini ada 3 meriam nih Bang. Jenisnya beda-beda nih Bang. Kenapa dibentuk beda-beda dan dari yang pertama sini sampai sini Bang, apa kos beda Bang? Kalau meriam memang perang. Kalau sebenarnya posisi meriam ini dulu nih ada 4 nih, 1, 2, 3, 4 itu dulu letaknya posisinya di depan. Di depan gerbang itu. Dulu di depan gerbang itu punya seperti benteng beton, tapi tidak tinggi. Nah, ditaruhnya meriam-meriam itu, cuman karena kondisi mengharuskan untuk dibawa ke sini supaya kelihatan klasik dan kelihatan ada coraknya, diwarnakan warna kuning, maka dibawalah ke sini. Itu lumayan itu membawa berat itu. Apa ada hati-hati nih Bang dari meriam? Kalau misalkan ini hanya meriam biasa untuk perang. Nah, kalau ini namanya meriam stimbul, orang bilang. Orang Pontianak kenalnya dengan nama meriam stimbul. Harus pendek gitu tuh. Kalau meriam stimbul ini, kalau menurut cerita rakyatnya, meriam stimbul ini katanya orang bilang tak bakal tenggelam kalau misalkan dilemparkan ke sungai atau ke Sungai Kapuas tuh. Tak tenggelam. Nah, ini kan mitosnya, dan mitos ini nih kan ya yang namanya masyarakat ini kan suka hal-hal yang berbau mistis. Tapi kalau misalkan dari versi sejarah, meriam stimbul ini namanya diambil dari kata Istanbul. Nah, dulu Kesultanan Turki Utsmani pernah menghibahkan meriam ini untuk Kesultanan Pontianak. Cuman bernama berdasarkan dengan ibu kotanya di Turki sana, Istanbul, untuk Kesultanan Pontianak. Cuman ini meriamnya untuk hibah saja. Nah, belum pernah dicoba sih. Dari semenjak saya 2014 belum pernah dicoba. Kayaknya udah mulai agak rusak nih. Ini dari kayu ulin nih. Kayu ulin. Gitu. Udah boleh kita masuk dalam ini Bang? Boleh. Dan di atas ini nih kan terlihat filosofi, ada namanya bulan bintang warna hijau, dan di tengahnya itu bertuliskan Muhammad. Nah, kalau misal Kesultanan Pontianak bilangnya Muhammad Betangkop. Nah, Betangkop tuh dia berdua tuh nyatu tuh. Nah, Muhammad Betangkop itu menjadi ciri khas di zaman Sultan Muhammad. Namanya kan Muhammad kan, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Nah, di situ tulisan Arab di atas sekali itu Istana Qadriyah. Nah, Istana Qadriyah berbahasa Arab Melayu. Armel orang bilang Arab Melayu. Itu. Sebelum kita naik ke atas nih, di depan kita udah ada tangga. Apa ke tangga ini punya arti sendiri Bang? Ini sebut orang nih tangga 9. Tangga 9. Ya bermacam-macam 9 lah, entah itu mungkin 900 tahun atau 9 generasi. Cuman tetap orang bilang tadi itu kalau orang-orang sini nyebutnya tangga 9 dengan berbagai macam persepsi lah ya. Cuman fungsinya tetap jadi tangga. Nah, nak naik. Karena ini kan bentuknya tadi ini rumah kerangkanya rumah panggung mesti punya tangga. Bahkan setiap tempatnya tuh diminta diadakan filosofinya gitu. Boleh kita naik? Boleh. Nah, kalau pagar sendiri nih Bang?
Ada arti ya? Kalau pagar sih enggak begitu punya arti ya. Tapi karena memang bangunan ini kan memang udah lama dan ornamen-ornamen ini kan pasti punya dasarnya. Tapi kalau misalnya ngelihat dari sisi fungsi filosofisnya ya tidak ada kayaknya. Hanya tangga, hanya pagar. Nah, gitu. Ini lonceng nih Bang, ada lonceng tuh. Itu apa tuh? Kalau lonceng itu di zaman Sultan Hamid II. Nah, sebagai? Itu penanda untuk ya memanggil, karena Sultan Hamid II itu kan budaya modernisasinya induknya ke Eropa-Eropaan. Karena memang Sultan Hamid II itu kan dulu kan jadi perwira militer kan belajarnya di Akademi Belanda sana. Jadi ada unsur-unsur Eropa itu dibawa ke sini, salah satunya lonceng. Ya. Oke, boleh masuk lagi Bang? Ayo. Ini nih, kalau yang kita berdiri sekarang ini bagian apa nih? Ini ya apa? Selasar ya. Selasar ya, teras. Selasar. Kalau selasar ini kan memang agak besar. Kita ngacunya karena ini rumah panggung, biasa selasarnya memang agak besar. Sampai ke kiri kanan itu selasarnya dibesarkan karena dulu Sultan kalau misalkan banyak menyambut tamu orang ya di sini. Di sini enggak masuk ke dalam. Dulu tuh zaman Sultan itu jarang orang masuk ke dalam karena memang era sekarang ya sudah memberikan izin akses untuk masuk ke dalam. Sisi di sana ada ruangan. Di sini fungsinya kalau di sini ini fungsinya sekretariat Sultan. Jadi kalau Sultan mau berkantor, apalagi Sultan ini kan menjadi salah satu pejabat negara DPD RI kan, nah, punya sekretariatnya di dalam ini. Kalau di sana itu ruang tamu. Nah, fungsinya kalau misalkan ada tamu-tamu penting datang, di situlah nanti boleh kita masuk, kita lihat. Jadi nak mana dulu nih Bang, amannya Bang? Boleh kalau misalkan kita ke dalam dulu aja lah ya. Ke dalam ayo. Kenapa harus bangun tinggi ini? Ini mungkin tingginya hampir 3 meter kali ya. 3? Dari pertama Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri itu merenovasi sampai seperti ini, memang ingin menunjukkan bahwasanya ini pintunya besar karena orangnya punya power yang besar. Nah, di situ makanya diperbesar dan tinggi bangunannya pun bisa bikin cuacanya sejuk. Kalau misalkan rendah kan panas. Nah, kayak rumah kita lah, kan rumah kita kan nggak agak tinggi-tinggi amat, nampak panasnya. Kalau ini enggak, ini kan rasanya ya adem sejuk gitu. Nah, situ di atasnya ornamen bulan bintang karena menunjukkan kesultanan itu pakai bulan bintang sebagai simbolnya, bulan bintang gitu. Jadi misalkan ada pertemuan terbatas, pintu besarnya tutup, hanya dibuka pintu kecil gitu. Kalau ini kan ada 4 ruangan, sini sisi sebelah kiri, kemudian 4 ruangan sebelah kanan. Ini kan masing-masing kalau sekarang punya fungsi. Kalau sekarang ini kan masih dikosongkan tuh, nanti Sultan akan melakukan renovasi di dalamnya seperti apa. Kalau ini kamar ini dulu kamar tidur Sultan nih, nanti bisa masuk sebelah kantor, nanti ruang tamu bisa masuk sebelah kantor. Kalau sekarang ditutup dulu. Nah, ada beberapa juga dijadikan untuk dapur. Kalau misalkan mau naruh gelas kopi, gelas piring, piring dan lain-lain untuk keperluan makan bersepra, nah, taruhnya di dapur situ sebelah ini, samping samping kaca 1000 nih. Ah nih, penasaran nih. Kenapa dinamakan kaca 1000 nih Bang? Kaca 1000 pantulan orang bilang. Nah, karena memang besar, tinggi, jadi kalau misalkan kita terpantulkan dengan ukuran yang sama kan kelihatan mantul tuh. Nah, cuman tak bisa kita ngitungnya, ya udahlah dijadikan 1000. Nah, ini pemberian Perancis nih. Perancis. Nah, tahun 1822. Oh, masih utuh. Masih ada, masih utuh dan tak pernah bergerak. Tetap di sini dari awal. Di sini lah dia. Kalau nak bergerak tuh pasti udah susah, keropos, takut jatuh, tumbang, pecah. Dan ini kan udah antik ya. Nah, udah barang antik dari Prancis ini. Oh, kaca itu. 1000. Ah, kaca 1000. Ini nama 1000 betul. Nah, kemudian ada foto-foto kursi di sini. Nah, cuman kan ya di sini ada tulisan dilarang duduk di sini. Artinya barang ini udah barang antik, udah barang tua.
Nah, jadi kalau didudukkan takut patah, lapuk nih bahasa orang nih. Nah, ini memang dari zaman dulu udah ada. Nah, ini foto-foto anak-anaknya Sultan Syarif Muhammad nih. Sultan Syarif Muhammad ini karena identik dengan Sultan pembaharu, paling lama merintah, cikal bakal istana bentuknya seperti ini zaman beliau. Nah, ini sultannya, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri nih. Nah, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri itu punya anak. Nah, anaknya ya ini Pangeran Adipati. Nah, ini Sultan Hamid II waktu di Breda. Nah, ini Sultan Syarif Abdul Muthalib. Nah, dan di sana tuh ada juga satu tuh Syarif Mahmud. Nah, kalau Syarif Mahmud Al-Qadri ini cikal bakalnya anak keturunan sekarang. Nah, Syarif Mahmud ini dulu punya anak namanya Sultan Abu Bakar. Nah, Sultan Abu Bakar ini sekarang yang memerintah Sultan Syarif Mahmud Melvin bin Sultan Syarif Abu Bakar. Nah, Sultan Abu Bakar punya anak nih beliau. Nah, sekarang beliau jadi Sultan Pontianak, Sultan Melvin orang bilang. Nah, Syarif Mahmud Al-Qadri ini anak dari Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Anaknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ada beda beberapa ibu beda ibu. Karena Sultan punya 4 istri. Ada foto-fotonya tuh, silakan dilihat. Nah, ini kalau mau foto selanjutnya, foto Sultan Hamid I. Nah, foto Sultan Hamid I itu Pangeran Syarif Hamid Al-Qadri. Nah, itu Sultan Hamid I dari tahun 1855 sampai 1874. Nah, itu identiknya kalau peninggalannya tadi tuh apa tiang bendera tadi tuh. Nandanya tiang bendera. Masih berpakaian khas Islam. Apa berbaju gamis panjang, jubah, pakai ikat kepala Islam. Nah, ini silsilah Sultan Abdurrahman sampai ke Nabi Muhammad. Cuman Arab, berbahasa Arab. Karena memang keturunan dari Tarim Hadramaut Yaman, dari Yaman. Itu. Nah, kemudian ini kursi singgasana. Digunakan pas kalau kursi singgasana ini, yang namanya kursi singgasana ini cuma untuk 2 dan untuk sultan dan istrinya saja. Nah, kita tidak boleh. Makanya ada tulisan dilarang duduk di sini. Karena ini khusus untuk sultan. Kalau misalkan ada event-event yang berbicara tentang kebudayaan, bernuansa kesejarahan, ada misalkan contoh Junjung Kurnia, salah satu event penting karena untuk timbal balik antara Kesultanan Pontianak dengan pemerintah kota dan pemerintah kota untuk Kesultanan Pontianak saling memberi. Dan kursi ini dari Belanda. Nah, 1930. Dan boleh kita habis ini. Nah, ini salah satunya Meriam. Kalau Meriam ini saya nyebutnya Meriam Selamat Datang karena ada salah satu cuplikan video yang menunjukkan Meriam ini sebagai penanda selamat datangnya kalau misalkan ada tamu-tamu kebesaran datang ke istana. Nah, sebelum dilukis warna dan dikasih jambul. Nah, ini salah satu peninggalan Sultan Hamid II. Sultan jarang tidur sini atau Sultan Melvin jarang tidur sini. Tapi karena pengen menjaga warisan budaya sejarahnya Sultan, maka disulaplah menjadi seperti ini. Al-Quran tulisan tangan berumur 2 abad oleh Sultan Syarif Abdurrahman. Jamang di atas kepala bersulam emas bermata.